Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ferdiansa dengan NIM 2023 53089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan Sistem Informasi Akademik di SMA Negeri 1 Mayong. Latar belakang, pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam era digital yang semakin maju ini, teknologi informasi memegang peran penting dalam mendukung dan mempermudah berbagai aktivitas, termasuk sektor pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi akademik berbasis web telah menjadi kebutuhan bagi institusi pendidikan, termasuk di tingkat sekolah menengah atas. SMA Negeri 1 Mayong merupakan salah satu sekolah yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan akademiknya. Saat ini, proses administrasi akademik di SMA Negeri 1 Mayong masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti lambatnya proses pengolahan data, tingginya risiko kesalahan dalam pencatatan dan pengarsipan, serta kesulitan dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sebuah sistem informasi akademik berbasis web yang mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas akademik dan administrasi sekolah dalam satu platform. Sistem ini diharapkan dapat memfasilitasi pengolahan data siswa, pencatatan nilai, jadwal pelajaran, serta komunikasi antara siswa dan guru dan orang tua dengan lebih efektif dan efisien. Masalah SMA Negeri 1 Mayong sebagai institusi pendidikan yang terus berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan data akademik dan administrasi. Berdasarkan observasi dan data yang dikumpulkan, berikut adalah beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi dalam sistem informasi akademik yang saat ini digunakan, antara lain: yang pertama, ada proses pencatatan dan pengolahan data akademik di SMA Negeri 1 Mayong masih dilakukan secara manual. Yang kedua, penggunaan sistem manual meningkatkan risiko terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data. Yang ketiga, sistem yang saat ini digunakan membuat akses informasi menjadi terbatas dan tidak real time. Yang keempat, proses pengelolaan data yang tidak terintegrasi juga berdampak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, pembuatan laporan akademik seperti rapor siswa, laporan absensi, dan laporan kegiatan seringkali memakan waktu dan tenaga yang cukup besar. Penyelesaian masalah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan sistem informasi akademik berbasis web yang terintegrasi, antara lain: yang pertama, mengotomatisasi proses pencatatan dan pengolahan data akademik. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan data melalui sistem yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Yang ketiga, mempermudah akses informasi bagi siswa, guru, dan orang tua secara real time. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data akademik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan akademik yang lebih efisien. Yang keenam, mempercepat penyusunan dan distribusi laporan akademik. Yang ketujuh, menyediakan platform komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait. Tujuan dibuatnya sistem informasi akademik di SMA Negeri 1 Mayong adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang bangun sistem informasi akademik pada SMA Negeri 1 Mayong meliputi penjadwalan pelajaran, absensi siswa, dan pengolahan nilai siswa. Yang kedua, merancang bangun sistem informasi akademik pada SMA Negeri 1 Mayong yang mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat dalam pengolahan data dan pembuatan laporan data siswa, guru, absensi, jadwal pelajaran, dan nilai siswa. Manfaat yang diharapkan dalam sistem informasi akademik di SMA Negeri 1 Mayong adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan dan mempercepat proses pendataan kelas dan mata pelajaran serta mengetahui secara cepat nilai kognitif siswa. Yang kedua,
memudahkan dan mempercepat dalam mengetahui informasi semua kegiatan yang berdasarkan laporan. Yang ketiga, memudahkan dan membuat guru mandiri untuk memasukkan atau mengolah data nilai yang telah diperoleh untuk dilaporkan kepada bagian akademik. Landasan teori, pengertian sistem informasi akademik dan sistem informasi berbasis web. Sistem informasi akademik adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas akademik di lembaga pendidikan. Dan sistem informasi berbasis web adalah sistem yang menggunakan teknologi web untuk mengakses, mengelola, dan menyebarkan informasi. Komponen sistem informasi akademik ada tiga. Yang pertama, basis data atau database, tempat untuk menyimpan data yang terstruktur dan terorganisir, mencakup data siswa, guru, mata pelajaran, nilai, kehadiran, dan lain-lain. Yang kedua, user interface, media interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada sistem berbasis web antarmuka ini, biasanya berupa halaman web yang dapat diakses melalui web. Yang ketiga, keamanan sistem. Langkah-langkah dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data dan sistem dari akses yang sah dan ancaman lainnya. Flow of Document atau FOD yang sedang berjalan di SMA Negeri 1 Mayong. Yang pertama, guru menyusun jadwal mata pelajaran dan diserahkan kepada petugas penjadwalan. Yang kedua, petugas penjadwalan mencatat jadwal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, petugas penjadwalan mencetak jadwal pelajaran, kemudian jadwal diserahkan kepada guru. Yang keempat, guru membagikan jadwal pelajaran kepada siswa. Yang kelima, guru melakukan presensi kehadiran dan penilaian pembelajaran siswa di kelas. Yang keenam, guru mencatat absensi siswa ke dalam buku absensi dan penilaian pembelajaran ke dalam buku nilai dan diserahkan ke petugas tata usaha untuk direkap. Yang ketujuh, petugas tata usaha merekap data absensi dan nilai siswa jika nilai dan hasil absensi sudah benar. Kemudian petugas tata usaha memasukkan ke dalam raport. Yang kedelapan, petugas tata usaha menyerahkan raport kepada guru untuk diserahkan kepada siswa. Yang kesembilan, guru membagikan raport pada siswa. Yang ke-10, siswa menerima raport hasil dari pembelajaran. Konteks diagram atau City Sistem Informasi Akademik di SMA Negeri 1 Mayong. Yang pertama, petugas tata usaha memasukkan data kelas dan data mata pelajaran ke dalam sistem. Yang kedua, guru menerima laporan jadwal mata pelajaran dari sistem. Yang ketiga, siswa memasukkan data siswa dan data kehadiran ke dalam sistem. Yang keempat, guru menerima laporan absensi siswa dari sistem. Yang kelima, guru memasukkan data nilai siswa, data absensi siswa, dan data guru ke dalam sistem. Keenam, petugas tata usaha menerima laporan absensi, laporan penilaian, dan laporan penjadwalan dari sistem. Yang ketujuh, wali kelas juga menerima rekap absensi siswa dan data nilai per kelas dari sistem. Yang kedelapan, kemudian guru memasukkan data nilai rapot ke dalam sistem. 9. Siswa menerima nilai rapot dari sistem. Hierarki Input Process Output atau HIPO, Sistem Informasi Akademik di SMA Negeri 1 Mayong. Di HIPO ini memiliki yang pertama yaitu penjadwalan. Pada proses penjadwalan terdapat 3 proses, yaitu menyusun jadwal, validasi jadwal, membuat laporan jadwal. Yang kedua, absensi. Proses absensi memiliki 4 proses, yaitu merekap daftar absensi, mengecek siswa absen, membuat daftar siswa absen, membuat laporan siswa absen. Yang ketiga, penilaian juga terdapat 4 proses, yaitu merekap nilai siswa, menghitung nilai siswa, membuat laporan nilai siswa, membuat nilai rapot. Data Flow Diagram atau DFD Level 0 Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 1 Mayong. Pada DFD Level 0 ini memiliki 4 proses, yaitu penjadwalan, absensi, penilaian, mengelola data. 4 entitas, yaitu guru, petugas tata usaha, siswa, dan wali kelas. 10 data flow, yaitu data mata pelajaran,
laporan absensi, NIP guru, jadwal, data absensi siswa, rekap absensi siswa, data nilai rapot, data nilai siswa, dan kelas. Yang keempat, 4 data store yaitu mapel, jadwal, NIP guru, dan kelas. Data Flow Diagram atau DFD level 1 sub proses penjadwalan dari Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 1 Mayong. Pada DFD level 1 sub proses penjadwalan ini memiliki 3 proses yaitu menyusun jadwal, validasi jadwal, membuat laporan penjadwalan. 2 entitas yaitu guru dan petugas tata usaha. 3 9 data flow yaitu kelas, mapel, laporan jadwal pelajaran, laporan persetujuan, laporan jadwal, data mata pelajaran, dan NIP guru. Yang keempat, 2 data store yaitu mapel dan jadwal. Data Flow Diagram atau DFD level 1 subproses absensi dari Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 1 Mayong. Pada DFD level 1 subproses absensi ini memiliki 4 proses yaitu merekap daftar absensi, mengecek absensi siswa, membuat daftar siswa absen, membuat laporan absensi. Yang kedua, 4 entitas yaitu guru, siswa, petugas tata usaha, dan wali kelas. Yang ketiga, 9 data flow yaitu data kehadiran siswa, data siswa, laporan absensi siswa, rekap absensi siswa, absensi siswa, data absensi, dan laporan absensi. Data Flow Diagram atau DFD level 1 subproses penilaian dari Sistem Informasi Akademik di SMA Negeri 1 Mayong. Pada DFD level 1 subproses penilaian ini memiliki yang pertama 4 proses yaitu rekap nilai siswa, menghitung nilai siswa, membuat laporan penilaian, membuat nilai rapot. Yang kedua, 4 entitas yaitu guru, siswa, wali kelas, dan petugas tata usaha. Yang ketiga, 7 data flow yaitu data nilai siswa, nilai total, daftar nilai per kelas, data nilai rapot, absensi siswa, laporan penilaian, dan nilai rapot. Berikut desain input sistem akademik SMA Negeri 1 Mayong. Yang pertama ada halaman login. Di halaman login ini terdapat logo dari SMA Negeri 1 Mayong dan di bawahnya ada tempat untuk memasukkan username dan password pengguna. Dan yang kedua ada halaman verifikasi, berguna untuk memverifikasi data pengguna bahwa pengguna bukan robot. Dan yang ketiga ada halaman beranda. Di halaman beranda ini terdapat foto profil dari pengguna dan nomor induk siswa serta nama pengguna. Yang keempat ada halaman presensi yang berguna untuk absensi siswa dengan cara men-scan QR code dari siswa. Dan yang kelima ada halaman info. Di halaman info ini berguna sebagai tempat informasi dari sekolah seperti pengumuman kegiatan dari sekolah dan prestasi-prestasi siswa SMA Negeri 1 Mayong. Berikut desain output dari SMA Negeri 1 Mayong. Yang pertama ada halaman absensi berisi rekapan absensi per semester. Dan yang kedua ada halaman jadwal pelajaran berisi jadwal-jadwal pelajaran dari siswa. Dan yang ketiga ada halaman nilai semester berisi rekapan nilai-nilai per semester. Kesimpulan dari presentasi kali ini, sistem akademik di SMA Negeri 1 Mayong dapat mempermudah bagian petugas tata usaha atau TU dan guru dalam proses pengolahan data siswa, pencatatan absensi, pembuatan jadwal pelajaran, dan perhitungan nilai siswa. Sistem informasi akademik di SMA Negeri 1 Mayong juga dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dalam hal pengolahan, pencarian, dan pembuatan laporan data siswa, guru, absensi, jadwal pelajaran, dan nilai siswa.